Hai semuanya, kembali lagi bersama Lisa di sini. Hari ini aku mau perlihatkan pekerjaan aku di Taiwan kalau siang hari, teman-teman. Kalau sudah semuanya selesai aku kerjakan seperti bersih-bersih dan masak, semua sudah aku kerjakan ya. Aku harus ini ya. Ini aku menjaga ini ya. Aku harus menyenangkan ini boneka hidup ini hari ini mau dipijet kepalanya biar nggak pusing ya. Cara mijetnya yaitu kayak gini ya, biar nggak stres kayak gitu, karena dia kan sekarang nggak boleh jalan-jalan, teman-teman. Karena kata dokternya dia ini masih bisa jalan, matanya ini masih bisa ngelihat jalan ya. Kalau yang coklat kan sudah nggak bisa lihat. Tapi sayangnya ini ada penyakit itu ya, sincangping. Penyakit hati ya, bukan penyakit hati, penyakit yang di dalam di dalam kayak empedu ya. Di empedunya itu ada semacam kayak daging tumbuh gitu ya, kayak gitulah pokoknya, dan tidak bisa dioperasi, teman-teman. Jadi ini kalau pas lagi kambuh ya teman-teman, dia ini pasti merintih, teman-teman. Kasihan sekali kalau pas lagi kambuh, dia ini merintih ya, kayak dipegang gini aja sudah mau gigit, teman-teman. Kalau pas lagi kambuh ya, dia nggak mau dipegang kalau pas lagi kambuh. Sakitnya itu kalau kambuh itu, kalau kan sakitnya di sini ya, di sebelah sini itu tembus di punggung. Jadi kalau kepegang sedikit gini aja sudah sakit, dia menjerit, teman-teman. Jadi aku harus cepet-cepet bawa ke dokter buat nyari obat itu ya, pereda sakit kayak gitu. Jadi nggak ada cara lain selain meminum obat pereda sakit kayak gitu. Karena dokternya juga tidak berani mengoperasi, teman-teman, karena umurnya saja ini sudah 13 tahun ya. 13 tahun anjing itu sama dengan 60, sekitar 60-an ya, 60-an manusia kayak gitu. Jadi nggak berani mengoperasi kayak gitu, karena operasi harus Janssen Macue ya, harus harus nggak sadar itu ya, dibuat nggak sadar itu ya, kalau di Taiwan tuh namanya Janssen Macue kayak gitu, dibuat pingsan ya, dibius, maksudnya harus dibius. Jadi takutnya kalau anjing sudah tua itu dioperasi ya, dibius, takutnya bablas, teman-teman, nggak bisa sadar lagi kayak gitu, langsung bablas meninggal kayak gitu. Terus lagi kalau bisa sadar, sekalipun bisa sadar, biasanya itu kata dokternya itu terus setelah beberapa hari dirawat, biasanya itu terus ya meninggal kayak gitu, nggak ada cara lain kayak gitu. Jadi hanya memberikan obat pereda sakit saja kayak gitu. Jadi makanya dia ini kalau kalau siang aku sering ngajak dia main kayak gitu, biar dia ini nggak bosen di dalam rumah kayak gitu, teman-teman. Dan memang ini pekerjaan saya kayak gitu. Saya harus menyenangkan merawat dua anjing ini. Yang satu tidur, teman-teman, kalau yang coklat tidur. Kalau yang ini, yang putih ini jarang sekali tidur, teman-teman. Jadi malam pun anjing ini ya jarang sekali tidur kayak gitu. Dan tidurnya di depan pintu kamar aku. Jadi kalau dia nggak tidur, aku juga tahu kayak gitu. Dia kan gerak-gerak terus nyenggol pintuku kan bunyi kayak gitu. Jadi aku tahu kalau dia ini nggak tidur kayak gitu. Kadang aku bangun pagi dia sudah jalan-jalan gitu ya, mungkin bosen di dalam rumah kayak gitu ya, teman-teman. Namanya orang saja juga bisa bosen kalau cuma di dalam rumah terus kan, butuh jalan-jalan ya kan. Apalagi anjing ya, anjing ini nggak pernah kenal namanya temen kayak gitu ya, dia cuma di dalam rumah saja. Dan dia ini aktivitasnya cuma makan,
minum, terus BAB kayak gitu ya, terus buang air kecil kayak gitu, cuma gitu, terus tidur kayak gitu kan bosan sekali ya aktivitas kayak gitu ya tiap hari. Terus makanannya pun tiap hari itu nggak pernah ganti kayak gitu ya, tiap hari ya makanannya ya brokoli terus wortel dicampur sama makanannya anjing kayak gitu, makanan anjing yang sudah jadi itu belinya di dokter anjing sana, di tokonya dokter sana. Jadi makannya pun tidak boleh sembarangan teman-teman kayak gitu. Terus vitaminnya juga harus tiap hari dikasih kayak gitu ya, kayak vitamin mata, vitamin buat tulang biar tulangnya itu kuat kayak gitu ya. Karena kalau tidak dikasih vitamin tulang biasanya dia itu habis duduk ya, mau berdiri itu kayak digluk-digluk gitu teman-teman, kayak apa ya namanya, kayak tulangnya kayak linu mungkin ya. Terus mau bangun tuh sulit kayak gitu. Apalagi yang coklat tuh parah teman-teman. Kalau dia itu sudah tidur ya, mau dibangunin tuh lama, bangunnya itu lama. Terus mau bangun tuh, mau jalan masih berdiri dulu agak lama kayak gitu. Dia nggak bisa langsung bangun langsung jalan tuh nggak bisa. Kalau yang coklat tuh sudah tua banget itu, mungkin sudah 15 tahun kalau nggak salah ya. Mungkin kalau umur manusia sudah 78 ya atau 72 ya, 70-an ke atas lah pokoknya. Dan kalau yang coklat itu sudah tidak bisa melihat matanya, jadi dia sudah tidak bisa apa-apa lah pokoknya, tapi masih bisa mengenali tempat ya. Dia itu kalau barang-barang di dalam rumah nggak boleh dipindah-pindah ya, harus tetap berada di tempatnya selamanya kayak gitu. Karena yang coklat itu sudah hafal jalannya, itu kalau mau ke kamar mandi ya lurus terus belok gitu ya, dia itu sudah hafal sekali. Kalau sampai aku naruh apa barang di tengah jalan, dia itu pasti ketabrak kayak gitu, karena dia itu cuma apa namanya ya, cuma insting. Sekarang tuh nggak bisa lihat matanya, cuma bisa lihat gelap terang saja kayak gitu, jadi nggak bisa lihat apa-apa. Terus kalau makan dia itu juga pakai penciuman, semuanya pakai penciuman teman-teman kayak gitu. Jadi yang putih ini walaupun kelihatannya sehat kayak gini, sebenarnya dia ini sakit teman-teman ya. Ya kayak gitulah sedikit cerita dari aku tentang anjing-anjingku, karena memang anjing-anjing ini yang memberikan aku rezeki ya, jadi aku harus tetap menyayangi walaupun dia ini anjing ya. Aku nggak boleh benci ataupun gimana ya, karena dia juga makhluk hidup kayak gitu. Karena memang sebenarnya aku ini suka sekali dengan hewan ya teman-teman, tapi dulu itu aku nggak suka sama kucing ya teman-teman. Tapi sekarang aku jadi apa namanya, kan pernah itu suamiku ya memelihara kucing kayak gitu, terus kucingnya itu hilang, mungkin dibunuh orang atau gimana nggak tahu ya teman-teman. Terus akhirnya itu aku jadi kayak merasa gimana ya, kayak merasa pengen ketemu, kayak gimana ya, sudah kebiasaan itu di dalam rumah ada kucing terus nggak ada, itu kayak gimana gitu loh. Kayak ini ya, kayak anjing gini, kalau dia ini ya kalau pas nggak kelihatan gitu kayak kangen gitu ya, kayak nyari gitu loh, kayak sudah kebiasaan ada terus dia kok nggak ada kayak gitu ya, jadi sedih kayak gitu. Ya sudah dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu cerita dari aku tentang anjing-anjingku. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah nonton ya, bye bye.